Saya cukup fleksibel Pak Mas. Kita dapat melibatkan orang tua, guru dan siswa sering melakukan refleksi bersama. Halo semuanya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baik, selamat datang di podcast edukasi bersama saya Indah, dan saat ini saya ditemani orang-orang hebat sebagai narasumber. Gitu. Halo semuanya. Halo. Ya, baik. Silahkan teman-teman memperkenalkan diri. baik, saya Azhar. Saya Bukti. Perkenalkan saya Dimas. Ya. Apa kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Oke, apa kabar Mas Bekti? Alhamdulillah sehat dengan cuaca yang hujan di luar. Ya, Mas Azhar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, oke. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai desain perancangan pembelajaran Where to. Langsung saja ya. Kita ke W. Where is it going and why? Jadi, Mas Bekti, Ya, menurut benar. Anda di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu? Tujuan pembelajaran sesuai dengan modul, yaitu peserta didik mampu menggambar DNA arsitektur menggunakan AutoCAD. 2D atau 3D? Menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, baik. Lalu bagaimana posisi kemampuan peserta didik saat ini, Mas? Untuk kemampuan peserta didik itu beragam, Pak. Ada yang sudah mempunyai dasar, ada yang belum tahu sama sekali. Jadi beragam. Kita memberikan pembelajaran yang mendukung mereka untuk bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik. Wah, menarik itu Mas Bukti. Tapi apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan ini sudah cukup memenuhi kebutuhan industri? Tentunya sudah Mas Azhar. Kami memastikan untuk tujuan pembelajaran sudah relevansi dengan kebutuhan dunia industri atau dunia usaha. Seperti kompetensi mereka menggambar ya tadi dengan sesuai tujuan pembelajaran, gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, terus membuat laporan kerja serta mempresentasikan proyek mereka. Oke, baik. Jadi memang tujuan pembelajarannya dirancang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri ya, Mas? Betul, Pak. Untuk bekal mereka setelah lulus supaya mempunyai skill yang untuk menunjang mereka ke dunia kerja. Ya, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Mas Bekti sampaikan, kita lanjut ke segmen 2, yaitu age for hook the student gitu. Jadi ini akan membahas mengenai cara guru dalam menggugah pemikirannya untuk melibatkan siswa secara aktif gitu. Kalau Mas Bekti sendiri, bagaimana cara Anda dalam melibatkan semua peserta didik untuk bisa aktif dalam pembelajaran gitu? Saya akan menerapkan mungkin dengan memberikan motivasi ya di awal pembelajaran, lalu memberi pertanyaan romantik yang berkaitan dengan pelajaran aplikasi perangkat lunak tersebut, lalu memberikan video pembelajaran Pak, yang itu bakal menarik motivasi mereka, karena dengan video pembelajaran kan orang langsung dapat memvisualisasikan. Lalu saya juga mengkaitkan materi pembelajaran dengan tempat tinggal atau lingkungan mereka. Ya, oke. Pembelajaran menggunakan video memang menarik Mas Bukti. Tapi bagaimana jika ada siswa yang tidak termotivasi setelah melihat video yang Mas Bukti paparkan di depan kelas? Mungkin kita akan melaksanakan ini pembuka sesi bimbingan Mas Yuda, untuk ya, meningkatkan motivasi mereka ke dalam pembelajaran tersebut, memotivasi mereka secara personal, lalu mendorong mereka ke dalam kolaborasi kelompok supaya mereka aktif dalam kelompok, menjadikan hal itu istilahnya merangsang mereka untuk bisa mengerjakan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Sampai sekarang ini, menurut Anda hambatan terbesar apa yang pernah Anda hadapi dalam pembelajaran itu? Mungkin yaitu tadi hambatannya kurang motivasi Mbak. Terus
rasa kurang percaya diri, lalu kemampuan mereka untuk berpikir kritis itu kurang ya. Kalau nggak sering dilatih juga mereka akan kekurangan motivasi tadi. Harus kita sering melatih mereka untuk berpikir kritis, yaitu di saat sesi akhir pembelajaran kita guru dan siswa harus sering melakukan refleksi bersama. Ya, baik. Jadi ya dari hambatan tersebut Anda sudah memberikan solusi yang baik menurut saya. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu huruf I for explore, equip, dan experience. Jadi di mana ini cara guru untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, kalau dari Mas Azhar sendiri, Ya. bagaimana cara Anda melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide besarnya mereka gitu? Dalam memfasilitasi peserta didik untuk memunculkan ide besarnya itu bisa dengan memberikan video pembelajaran yang real atau nyata yang ada di lapangan. Misal dalam pembuatan rumah, kita dapat menampilkan video cara langkah-langkah pembuatan rumah dari awal pembuatan footplate, fondasi, terus tiang fondasi sampai ke atap bangunan rumah. Nah, kemudian dari itu kita dapat memberikan tugas eksplorasi seperti pengamatan video tersebut terhadap bangunan rumah Di lingkungan ya, di sekitar. lingkungan. Gitu. Oke, baik. Menarik, tapi bagaimana memastikan mereka benar-benar terlibat, Mas Azhar? Saya menggunakan diskusi kelompok karena setelah pemaparan video tersebut, siswa akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, dari kelompok tersebut, siswa akan mendiskusikan hasil pengamatannya melalui video ataupun apa yang diamati di lingkungan sekitarnya. Kemudian dari hasil diskusi tersebut dapat siswa presentasikan di depan kelas agar siswa dapat saling menanggapi hasil masing-masing diskusi setiap kelompok. Ini membuat mereka lebih bersemangat, Mas Dimas. Oke, baik. Selanjutnya ini itu ada di huruf R, rating, revisit, revise. Jadi kalau menurut Mas Azhar sendiri, Ya. bagaimana siswa itu memikirkan kembali pemahaman tentang suatu materinya gitu? Nah, untuk menarik pemahaman siswa, Ya. kita pernah dapat melakukan dengan melakukan pertanyaan pemantik. Nah, saya ajukan pertanyaan yang reflektif dan saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merevisi tugas-tugas yang sebelumnya pernah dikerjakan. Nah, dari situ akan muncul umpan balik dari siswa dan terhadap guru yang mengajar. Seperti itu, Mbak Ida. Oke, baik. Bagaimana dengan siswa yang sulit merenungkan pembelajaran mereka, Mas Azhar? Nah, jika ada siswa yang sulit memahami pembelajaran saat di kelas, saya menggunakan refleksi terpadu di akhir pembelajaran. Jadi setelah selesai pemaparan materi, guru memberikan refleksi terkait pembelajaran yang mungkin siswa belum pahami. Nah, kita bisa mengulang kembali materi tersebut. Kemudian siswa menuliskan apa yang sudah dipahami, kemudian apa yang perlu ditingkatkan kembali dari refleksi tersebut. Seperti itu, Mas Dimas. Oke. Baik, jadi di rating, revisit, dan revise ini guru memberikan pertanyaan reflektif, kemudian memberikan revisi, Iya. kemudian memberikan menggugah rasa siswa untuk mencari tahu kemampuan dirinya sendiri, Betul, Mbak Ida. mampunya di mana, tidak mampunya memahami di mana gitu ya. Oke. Baik. Kalau untuk selanjutnya ini ada di huruf I. I for exhibit and evaluate. Jadi di exhibit dan evaluate ini bagaimana guru dalam membantu siswa mengevaluasi diri, Mas? Gitu. Nah, dalam pembimbingan untuk siswa dalam mengevaluasi diri, saya menyediakan instrumen evaluasi tersendiri. Oke. Jadi Gimana itu? ada rubrik untuk evaluasi. Ya. Nah, itu kita mengacu dari situ. Ada langkah-langkah untuk tahapan dalam melakukan evaluasi. Dan kemudian guru memfasilitasi kesulitan personal masing-masing murid tersebut, Mbak. Seperti itu. Ya, lalu bagaimana dengan siswa yang kurang terbuka pada evaluasi, Mas Azhar? Untuk siswa yang kurang terbuka, mungkin lebih tepatnya introvert ya di kelas itu. Nah,
kita dapat melibatkan orang tua. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Kemudian dari guru memberikan masukan terhadap orang tua tersebut, apa yang telah dilakukan siswanya. Untuk orang tua dapat memberikan motivasi kepada anaknya saat di rumah seperti itu. Sehingga tujuan siswa atau cita-cita masa depannya itu dapat tercapai seperti itu. Ya. Jadi Anda sebagai guru akan membimbing siswa dalam mengevaluasi diri, Ya. kemudian memberikan umpan balik gitu secara konsultasi pribadi, dan melibatkan orang tua untuk memotivasi anaknya untuk memikirkan masa depan gitu ya. Saat ada di rumah. Oke, baik. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu T for tailor to student. Nah, ini itu dimana guru mengakomodasi beragam kebutuhan siswa. Jadi kalau dari Mas Dimas sendiri, bagaimana Mas Anda mengakomodasi kebutuhan siswa di sekolah gitu? Ya, untuk mengakomodasinya, kita biasanya memberikan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa Mbak Ida. Terus bagaimana jika kondisi pembelajaran tiba-tiba berubah Mas? Seperti waktu kurang atau ada kegiatan yang mendadak atau cuaca mungkin yang nggak memungkinkan, menjadi banjir atau angin apa? Ya, baik. Kalau apabila ada kondisi pembelajaran yang tiba-tiba berubah, saya cukup fleksibel Pak Mas. Misalnya siswa dapat menyelesaikan tugas di rumah jika waktu pembelajaran di sekolah dirasa kurang, lalu tugas bisa dikirim melalui aplikasi WhatsApp di grup kelas. Oh, berarti memanfaatkan teknologi ya? Iya. Menyelesaikan tugas tersebut Iya. dan mengirimkannya di WhatsApp grup kelas. Iya, WhatsApp grup kelas. Oke Mas. Ya, baik. Berarti Anda ini fleksibel dalam pembelajaran sehingga siswa tidak hanya belajar di sekolah, tapi bisa memanfaatkan waktunya untuk mengerjakan tugas itu jika di sekolah kehabisan waktu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu huruf O for organize. Jadi di organize ini dimana guru dapat mengorganisasi pembelajaran agar materi yang disampaikan di kelas itu mudah dipahami. Nah, untuk Mas Dimas sendiri, pengalaman belajar yang efektif yang seperti apa sih yang cocok untuk siswa TPIB itu menurut Anda? Menurut saya yang paling efektif itu saya menggunakan pembelajaran konstekstual dan kolaboratif lainnya. Siswa mengamati contohnya siswa mengamati bangunan di sekitar sekolah. Saya memberikan berbagai studi kasus yang berbeda di setiap kelompoknya. Lalu diharapkan dari studi kasus itu mereka bisa berdiskusi untuk mengungkapkan berbagai pendapat mereka yang mereka miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi itu cara penyampaian atau perintah Anda pada siswa mungkin dalam menyampaikan materi, pemberian tugas, itu mengurangi kesalahpahaman apa yang Anda lakukan? Ya, kalau saya untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap penyampaian materi ke siswa itu biasanya saya menggunakan bahasa yang sederhana Mas, lalu melakukan diskusi interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Itu sih. Mantap. Jadi untuk mengorganisasi pembelajaran yang efektif itu Anda menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif agar pembelajaran itu dipahami siswa gitu ya. Gitu. Oke, pendekatan yang menarik Mas Dimas. Oke, baik. Ya, semua huruf sudah kita bahas di episode ini. Jadi dari where to, mulai dari menentukan tujuan, kemudian membuat pembelajaran menarik, kemudian memfasilitasi pembelajaran evaluasi diri, kemudian mengakomodasi kebutuhan siswa dan mengorganisasinya. Ini semua merupakan tahapan untuk merancang pembelajaran di kelas yang menarik dan efektif gitu ya.
Jadi baik, terima kasih Mas Dimas, Mas Subekti dan Mas Azhar atas sharing-sharing hari ini gitu. Banyak sekali wawasan baru yang dapat kita ambil di hari ini. Sobat Podcast Edukasi, tetap semangat dalam belajar dan mengajar. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat membagikan konten-konten yang menarik untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.